Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Pimpin doa dulu ya, bilang dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Wahyatun hadir, Bu. Narsi Munafimaro. Narsi Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang bisa jelaskan lagi tentang pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith? Ya, silakan. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mohon dicatat ya. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif ini mendeskripsikan dengan melakukan analisis terhadap fakta atau fenomena yang terjadi dalam kegiatan perekonomian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Oke, jadi ilmu ekonomi deskriptif ini dapat kita gambarkan seperti di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kegiatan kita melakukan kegiatan ekonomi, seperti terjadi proses jual beli di pasar begitu. Sampai sini bisa paham? Oke, lanjut yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berupaya menjelaskan pengertian serta hubungan sebab akibat. Oke, lanjut kepada ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Di mana ilmu ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi yang teori atau praktis yang merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman atau standar kegiatan ekonomi dalam menangani masalah ekonomi tertentu. Sampai sini ada yang kurang jelas? Oke, baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke judul besar yaitu kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Saya, Bu. Kebutuhan manusia itu, Bu, berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kepuasan yang diinginkan. Misalnya, Oke, jawabannya sudah tersedia. Jadi kita lanjut di bagian jenis-jenis kebutuhan manusia ya. Di mana jenis kebutuhan manusia ini dibedakan lagi menjadi 3 bagian.
tersier seperti apa dan sekunder itu seperti apa? Saya Bu, Oke, lanjut. kalau kebutuhan primer itu Bu seperti apa bahan pokok seperti makanan. Kalau kebutuhan sekunder itu Bu seperti radio. Terus kebutuhan tersier itu Bu seperti pesawat, kebutuhan akan barang mewah saja Bu. Jadi, oke, baik. Jawaban dari teman kalian sudah cukup baik. Jadi kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. Itu kan kita butuhkan harus ada itu kayak yang utama. Yang utama harus kita penuhi. Karena kebutuhan sekunder itu dia bukan kebutuhan yang mendasar, tetapi kita butuhkan seperti sekarang ini kan kita kayak menggunakan media global ya seperti handphone misalkan. Kalau handphone itu kan bukan yang mendasar, cuman kita itu butuh untuk kehidupan kita. Kita itu butuh itu handphone untuk kita melakukan situs online kayak kita berkomunikasi dan pemasaran pun bisa kita lakukan lewat online seperti yang kita lakukan saat ini. Misalkan proses jual beli lewat online kan banyak seperti Shopee gitu. Dan yang terakhir itu kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dibilang mewah ya. Jadi kebutuhan tersier ini sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, tapi jika kita sudah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dan kita masih memiliki katakan saja kita masih memiliki uang yang lebih. Jadi kalau kita memang butuh dan memang ingin membelinya itu jadi dapat kita penuhi kebutuhan yang tersier ini. Mungkin begitu saja. Kalian paham sampai di sini? Paham Bu. Oke, baik. Lanjut yang kedua berdasarkan waktunya dicatat lagi ya. Untuk berdasarkan waktu, kebutuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu yang harus kita penuhi saat ini juga. Misalkan kalian beri contoh ya, saya beri contoh. Misalkan teman kalian Elsie itu sedang sakit saat ini dan dia harus minum obat atau pergi ke dokter misalkan. Jadi itu dia harus ke dokter saat ini juga, tidak bisa kita menunda lagi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Sedangkan kebutuhan mendatang itu kebutuhan yang tidak perlu kita penuhi sekarang ini, tetapi kita bisa penuhi di masa yang akan datang. Contohnya seperti adik-adik mau liburan rencana mau liburan setelah selesai satu semester begitu. Jadi kebutuhan yang ini tidak perlu kita tidak harus dipenuhi saat ini juga, tetapi bisa dipenuhi nanti setelah waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat. Jadi berdasarkan sifatnya kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ada yang tahu apa itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani? Saya Bu, kebutuhan kalau menurut saya kebutuhan jasmani itu seperti kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani itu Bu seperti beribadah, berdoa. Gitu, Bu. Lanjut, kebutuhan jasmani itu merupakan hal yang dapat dilihat atau ada di fisiknya, misalnya pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani ini yang berhubungan dengan jiwa atau
tidak bisa dilihat. Misalnya seperti kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk liburan dan sebagainya. Lanjut, yang terakhir yaitu berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu individual dan kolektif. Individual di sini merupakan kebutuhan yang kita gunakan sendiri, misalnya pakaian dan sebagainya, dan sedangkan kolektif merupakan kebutuhan yang kita gunakan bersama-sama dengan orang lain, misalnya angkutan umum, jalan tol, dan lain-lain. Oke, mungkin penjelasannya sampai di situ saja. Apakah adik-adik ada pertanyaan sampai di sini? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan berbagai kebutuhan. Dan saya juga tadi mendengar kata keinginan. Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama atau beda? Mungkin itu saja. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi pertanyaannya itu tentang kebutuhan dan keinginan itu apakah sama atau berbeda. Jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda, di mana kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sedangkan keinginan itu sesuatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kehidupan kita. Begitu. Sampai sini paham? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena adik-adik sudah tidak ada juga yang bertanya dan waktu juga sudah menunjukkan telah selesai, telah bergantinya mata pelajaran. Jadi Ibu akan menyimpulkan saja ya, di mana kebutuhan itu sesuatu hal yang mendasar yang harus kita penuhi. Dan jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan ini, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Seperti di kebutuhan primer tadi, misalkan kebutuhan itu kayak sandang, pangan, dan papan, itu harus kita penuhi sebisa